temperatur awal awal kalian sama temperatur akhir. Temperatur akhirnya lihat juga. Cuman kan kamu kan itu 20 derajat kan si temperatur awalnya. Nah, itu kan berarti genap Ya bang. tuh. Nah, ntar si temperatur akhirnya ganjilin aja. Misalkan bisa diturunin 19 atau enggak 21. Kalau misalkan temperatur awalnya ganjil ya berarti temperatur akhirnya genap gitu. Jadi ganjil genap, jangan genap genap, ganjil ganjil. Gimana paham? Bang. Iya bang. Ya Oke. bang. Temperatur akhirnya harus turun gitu bang, harus di bawah temperatur awal gitu, Eh, temperatur awal gitu. Enggak, bebas. Kalian mau dinaikin, misalkan tadi 20 kan, genap tuh. Nah, misalkan kalian mau dinaikin jadi 21 atau diturunin jadi 19 nggak apa-apa, yang penting ganjil genap itu. Temperatur awalnya ganjil, ya berarti temperatur akhirnya genap. Kalau temperatur awalnya genap, temperatur akhirnya ganjil kayak gitu. Gimana? Paham? Siap bang, Iya paham bang, bang. paham bang. Oke. Nah, jadi tadi temperatur awal sama temperatur akhir tuh buat ngitung si T infinite. Nah, di sini masukin sama kalian kan T awal sama T akhirnya per 2 gitu. Nah, dapat tuh kan buat si T infinite-nya berapa, masukin. Nah, cuman ingat diubah dulu ke Kelvin. Misalkan tadi kan 20 tuh, 20 derajat kan. Nah, ubah ke Kelvin berarti ditambah 27 tuh. Udah diubah ke Kelvin, hasilnya berapa masukin. Terus T akhirnya juga sama, misalkan 21 atau 19 ya apa namanya tuh misalkan 19 tambah 273 masukin kayak gitu. Pokoknya biar si hasilnya ke sini juga biar Kelvin gitu. Pokoknya setiap yang dimasukin ntar ke kalian apa ke pengolahan data kalian ya harus Kelvin gitu si temperaturnya tuh. Jangan Celcius. Soalnya ntar dilihat biar kalian ngepermudahin juga buat si kalian baca tabel ininya. Misalkan ini tabelnya kan Kelvin kan. Jadi ntar kalian nggak usah kalau misalkan masih Celcius kan diubah dulu ke Kelvin, dari Kelvin ubah lagi ke Celcius. Kayak gitu biar nggak ribet. Jadi Kelvin aja. Nah, dapat tuh hasilnya buat T infinite. Nah, dari TX ini tuh dari data pengamatan kalian dari sini. Nih, ntar kalian bagi-bagi terserah mau dari NRP terkecil atau dari NRP terbesar, bebas gimana kalian. Yo, masukin kan. Cuma kan di sini juga lihat, di sini tuh masih Celcius. Ini tuh ubah lagi ke Kelvin, berarti ditambah misalkan 273 seterusnya. Pokoknya di sini tuh ubah dulu aja ke Kelvin. Jadi ditambah 273, jangan Celcius kayak gitu. Nah, udah tuh mencari temperatur film udah dapat tuh. Nah, lanjut ke nomor 2 ke mencari sifat fisik udara. Nah, di sini beta sama dengan 1 per TF. TF-nya dari mana? Dari temperatur film yang tadi. Nah, terus lihat juga di sini. Di sini kalian ngeinterpolasiin tuh buat mencari rho, buat CP, mu, V, K udara, sama alpha, sama Prandtl number. Nah, kalian interpolasi di sini dilihat dari sini. Jadi tabel ini, ntar kalian juga dikasih tabel Kelvinnya. Nah, cuman lihat di sini ingat. Nah, buat mu, V, K udara sama alpha tuh di sini kan positif kan 10 kali 10 pangkat 7, 10 pangkat 10 pangkat 6. Nah, di sini jadiin min. Jadi kali 10 pangkat min 7, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 6. Di sini kan masih positif. Ini ke minusin aja. Nah, harusnya sebenarnya tuh ini tuh minus buat si tabel ini tuh kayak gitu. Kayaknya kan ini praktikum kedua kan ya? Nah, berarti kan udah tahu gitu kan, udah dijelasin sama asisten sebelumnya buat interpolasi. Nah, interpolasiin lagi sama kalian. Nah, lanjut ke nomor 3 untuk pencarian angka Grashof. GR sama dengan G kali beta dikali TX kurang T infinite D tadi ini tuh sih diameter siripnya. Nah, udah ada kan tuh diameter siripnya. Pangkat 3 ingat di ini tuh ada kan rumusnya per V kuadrat.
Kayak gitu. Ini kubikin tuh pangkat 3 tuh. Udah ada ini buat si diameternya, udah ada ketentuannya. Nah, G kan tahu kan 9,81 berarti kan buat si G-nya gravitasi 9,81 kali beta hasilnya ini 1 per TF berapa. Yang masuk-masukin aja. Kalau kalian udah nginterpolasi gampang. Yang masuk-masukin ke bawahnya. Kayak gitu. Terus udah tuh dari angka Grashof udah. Lanjut ke nomor 4. Mencari angka Nusselt ini nih. Nah, NU sama dengan 0,36. Ini udah ketentuan ditambah 0,518 dikali GR. Nah, GR ini tuh si Grashof ini. Nah, Grashof dikali PR. PR ini tuh Prandtl number yang diinterpolasiin. R pangkat 1 per 4 per 1 ditambah 0,559 per Prandtl number pangkat 9 per 16 pangkat 4 per 9. Udah tuh tinggal masukin aja sama kalian. Nah, di sini yang lanjut ke nomor 5, mencari koefisien perpindahan panas. NU dikali K udara. K udara ini tuh, nah kan NU udah dari angka Nusselt kan. Nah, K udara ini yang tadi dari interpolasi. Masukin tuh berapa per D. D itu diameter yang tadi ini tinggal masukin. Nah, terus ke mencari M. Lanjut. Sini H kan, H kali P. Nah, H ini dari mana? Dari koefisien perpindahan panas. Nah, P ini tuh lihat dari sini. Nah, kan ada kan di kalkulator, tinggal dimasukin aja. Nih, D-nya inget, D-nya yang diameter tadi, yang ini 0,00625 meter. Tinggal masukin, ada hasilnya, tinggal masukin ke sini. Terus buat yang A juga sama, lihat hitung aja di kalkulator. Nah, di sini D-nya tapi ini lihat kuadrat per 4. Kayak gitu tinggal dimasukin aja. Nah, ini buat kabahannya ntar kalian pakai yang ini. Ini udah ditandain juga. Nah, kan di sini kan kita bahannya pakai yang beras kan, pakai kuningan. Nah, pakai yang ada ditandain tuh, pakai yang 110 buat si bahannya, si kabahannya. Ya kan tulis di sini, kabahannya 110 berarti dikali A-nya berapa hasil dari sini. Masukin. Lanjut ke nomor 7, mencari TX teoretik. Buat yang kasus 1, untuk batang 1 pakai yang ini, lihat juga biar kalian nggak tertukar tuh. Nah, buat kasus 1 batang 1 pakai yang ini, buat yang kasus 3 batang 2 pakai yang ini rumusnya. Nah, buat yang kasus 1 tuh TX kurang T infinite per T0 kurang T infinite. Nah, T0 ini tuh pakai yang temperatur awal kalian. Misalkan tadi siapa kan 20 tuh, diubah ke Kelvin. Jadi berapa kan? Masukin tuh buat T0-nya tuh buat temperatur awal kalian. Kayak gitu sama dengan cos H. Udah tahu belum cari cos H kayak gimana? Belum, Bang. Ada kalkulator nggak ada nih? Scientific. Ada, Bang. Nah, di situ ada HYP kan ada. Iya, Bang. Nah, pencet HYP. Udah. Udah. Nah, ada kan di situ ada sin H, ada cos H. Oh, Nah, iya, Bang. ada kan? Iya, ada, Bang. Nah, dari apa namanya itu? Dari kan kalian mencari cos H kan? Nah, pencet aja di kalkulator. Nah, ini M-nya. Yang ini yang mencari M. Mencari M tuh kali L kurang X. Nah, L ini tuh si ya dilihat dari modul. Nih buat L-nya tuh nih. Jadi si panjang siripnya L tuh. Nih. Nah, panjang siripnya kan di sini ada 32 cm sama 33 cm. Cuman ntar buat si ininya apa namanya tuh? Buat si batang 1 sama ntar kasus 1 sama kasus 3 pakainya yang 32 aja. Jadi 2 cm buat si L-nya. Cuman ini kan masih cm kan. Nah, ubah dulu sama kalian ke meter.
Jadi jangan sentimeter, ubah ke meter. 32 ini tuh. Berarti meter, berarti 0,32 kan kalau meter. Masukin tuh buat L-nya. Kalau buat X-nya tadi yang dijelasin. Si X-nya tuh titik termokopel. Nih, kalian kan misalkan mencari titik ini dulu nih. Buat yang titik 0, termokopel 0 ya. Berarti X-nya berarti yang ini 0. Kalau udah ya 10,5. Lanjut lagi 21 atau 32. Terus selanjutnya juga sama buat yang ntar kasus 3. Kayak gitu buat si X-nya. H ini kan dari yang tadi kan hasil tadi dari koefisien perpindahan panas per M yang tadi yang mencari M dikali kabahan, tadi kabahannya kan 110 kali sin H M kali L kurang X per cos HM dikali L ditambah H per M kali kabahan kali sin HM kali L gitu. Ini buat yang kasus 1. Kalau buat yang kasus 3 ini rumusnya, jadi jangan ketuker. Tx kurang T infinite per T0 kurang T infinite sama dengan sin HM kali X tambah sin HM kali L kurang X per sin HM kali L. Kayak gitu. Udah tuh mencari Tx teoretik, lanjut ke ini nomor 8, laju aliran panas secara teoretik. Nah, di sini buat yang kasus 1 kayak gini rumusnya. Q sama dengan P kali H udah ada kan tuh, tinggal masukin aja. Kali A kali K udara kali T0 kurang T infinite kali sin HM kali L kurang X tambah H per M kali kabahan kali cos H M kali L per cos HL cos H kali L kurang X tambah H per M kali kabahan kali sin HM kali L. Nah, ini buat yang kasus 1, buat yang kasus 3 ini rumusnya. I sama dengan P kali H kali A kali K udara dikali T0 kurang T infinite dikali tan H kali M kali L kayak gitu. Ini buat yang kasus 3 kayak gitu. Ada yang ditanyain dulu nggak dari sini? Bang, yang itu nomor 8 akarnya sampai ke udara doang, Bang. Ya, buat akarnya sampai K udara. Ada yang ditanyain lagi nggak? Belum ada, Bang. Oke, di sini buat yang ke nomor 9 tuh terakhir nih mencari error. Nah, di sini tuh kan ada Tx teoritis dikurang Tx percobaan per Tx teoritis. Nah, Tx teoritis ini tuh hasil dari ini. Yang mencari Tx teoritik ini masukin tuh sama kalian. Nah, cuman kalau yang Tx percobaan dari data pengamatan. Misalnya kalian kan data pengamatannya di sini kan 173, cuman ingat ke Kelvinin. Nah, ini tuh yang diubah ke Kelvin tuh Tx percobaannya. Berapa kali 100%. Kayak gitu. Udah beres buat yang mencari konveksi bebas. Ada yang tanyain dulu nggak buat di sini? Sampai sini. Kalau ada lanjut buat ke konveksi paksanya. Jelas, Bang. Boleh dilanjut. Oke. Nah, dari konveksi paksa sama semua rumusnya tuh. Cuman yang ngebedainnya yang nomor 3 yang kecepatan aliran udara, angka Reynolds, angka Nagel sama koefisien sama ya udah sampai ke angka Nagel. Kayak gitu. Nah, kenapa di sini ada kecepatan aliran udara? Soalnya kan dilihat kan dari si tadi si percobaan sirip ini kita kan si blowernya tuh menghisap si udara sekitarnya tuh terus dibuang nanti kan. Dilihat dari kecepatan udaranya ini tuh kayak gitu kecepatan si apa namanya tuh blowernya itu buat mencari kecepatan blowernya. Nah, isi angka Reynolds juga kan berarti angka Reynolds di sini tuh untuk mencari si udaranya, si aliran udaranya angka Reynolds ini tuh. Nah, dari pembedanya ini aja dari 3, 4 sama 5. Yang lainnya sama aja rumusnya sama yang konveksi bebas.
Nah, dari kecepatan aliran udara kan ini udah ada tuh V sama dengan AN per ARU. Tadi sini udah ada nih AN-nya berapa, ARU-nya berapa dikali Vn. Nah, Vn-nya tuh dari sini. Nih, dari sini. Nah, Vn ini tuh ya sesuai NRP aja sama kalian kan tadi kan misalkan kalau kalian mulainya dari NRP terbesar ya berarti lanjut sampai terkecil. Kalau terkecil sampai terbesar kayak gitu bebas gimana kalian pembaginya aja mau kayak gimana. Ini di sini ada VN-nya masing-masing berbeda. Ada kan buat VN-nya tuh. Nah, udah tinggal jumlahin. Lanjut ke angka Reynolds. Nah, hasil dari kecepatan aliran udara. Nah, kali D itu diameter tadi kan diameter si siripnya per V. Nah, ini tuh viskositas dari si apa namanya tuh? Tabel. Dari tabel ini yang kalian ntar cari interpolasi kan. Di atas juga cari interpolasi lagi. Tuh, kayak gitu. Dah, itu tinggal masukin aja. Lanjut ke angka Nusselt. Nah, di sini NU sama dengan C kali RE pangkat N kali Prandtl number pangkat 1/3. Nah, C ini tuh dapat dari sini. Bentar. Nih, C ini tuh. Misalnya kalau, nah lihat dari angka Reynolds number kalian nih. Angka Reynolds number-nya tuh misalkan kalian, nah kan ini kan kalian cari angka Reynolds dulu kan. Nah, misalkan angka Reynolds-nya tuh kalian di range antara 0,4 sampai 4. Berarti pakai C-nya pakai yang ini. 0,989 atau seterusnya. Misalnya di antara segini ya pakainya yang ini aja udah ada kan ketentuannya. Tinggal pakai aja tuh C-nya. Udah ada dikali Reynolds number-nya nih. Reynolds-nya berapa hasil tadi angka Reynolds pangkat N-nya dari mana? Dari sini. Lihat lagi. Nih. Kalau misalkan kalian Reynolds number-nya di sini berarti ya C-nya pakai yang ini sama N-nya juga pakai yang ini sama kayak gitu. Dilihat aja balik lagi ke angka Reynolds kalian dapat hasilnya berapa. Dikali Prandtl number 1/3. Udah. Buat koefisien perpindahan panas sama si rumusnya dan seterusnya juga sama si rumusnya itu. Ntar kalian dikasih juga si rumus ininya sama si tabelnya. Nah, dari sini ada yang tanya dulu nggak buat konveksi paksanya? Bang, itu yang angka Yang mana? Reynolds yang dibagi V kayaknya yang dari interpolasi, Bang. Ya, ini dari viskositas yang interpolasi yang tadi. Ya, kalian sih juga kan interpolasi lagi kan? Oh iya, Bang. Kayak gitu. Mana yang tanya dulu nggak? Kalau gak ada dicukup. Kalau yang suhu awal sama akhirnya sama Bang yang 19. Gimana? Yang suhu awal sama suhu akhirnya. Bentar. Nggak dengung. Gimana? Sekali lagi. Buat suhu awal sama suhu akhirnya yang konveksi bebas sama paksa sama. Oh, sama buat si temperatur awal sama temperatur akhirnya mah. Ingat lagi ya. Jadi si temperatur awal, misalkan temperatur awal kalian dari hasilnya yang sekarang ganjil, ya temperatur akhirnya harus genap gitu, digenapin. Tapi kalau yang genap ya diganjilin buat temperatur akhirnya kayak gitu. Ada yang ditanya lagi nggak? Ntar perwakilannya sudah beres praktikum ini PC saya buat saya ngasih rumus pengolahan data sama tabelnya. Biar gampang juga kan kalian kalau sambil lihat rumus kerjainnya. Iya. Ada yang tanya lagi nggak? Denny, ada yang tanya lagi nggak Denny? Atau Ridwan, atau Rizwan siapa? Bebas. Adit. Oke. Yang lainnya udah nggak ada? Cukup kan, Bang? Cukup Bang. Itu buat lampirannya yang tadi kan udah ditulis kan? Iya Bang. Nah, itu buat lampirannya udah itu aja. Terus sama
pengumpulannya berarti terakhir hari Rabu jam 3. Ngumpulnya secara offline ya. Biar bisa ngejelasin juga tuh di lab kan. Kalian pengen lihat kan si instalasi buat sirip ini. Jam 3 terakhir. Iya bang. Oke. Terus kalau ini nih buat grafik. Bentar. Nah, buat grafik kalian cari key versus X kasus 1 batang 1 sama key versus X kasus 3 batang 2 buat yang konveksi bebas. Bisa diulang bang? Yang konveksi bebas dulu nih ya. Key versus X kasus 1 batang 1 sama key versus X kasus 3 batang 2. Udah? Terus kalau yang buat Versus X tadi bang. ya key-nya berarti key-nya tahu kan? Key-nya berarti kan si heaternya. Key-nya key versus X-nya titik termokopelnya. Terus yang buat konversi paksa sama key versus X kasus 1 batang 1 sama key versus X kasus 3 batang 2. Berarti kalian bikin 4 grafik totalnya. Ada yang tanya dulu nggak dari sini? Kalau nggak, Belum ada bang. kalau nggak ada ya udah dicukupkan aja praktikum sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.